Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastri Dwi Amartia. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi B, Universitas Pancasakti Kampus D. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah sosial media. Dalam video ini saya akan meresume atau mengulang pembelajaran sosial media dimulai dari pertemuan 9 hingga pertemuan ke-15. Langsung saja, pertemuan ke-9, budaya cyber di media sosial. Yang pertama ada konten sebagai budaya. Secara singkat, budaya yang ada di sosial media memiliki bahan dasar yaitu konten. Mengapa? Karena pada dasarnya komoditas yang diproduksi sekaligus konsumsi oleh khalayak di sosial media adalah konten. Yang kedua ada budaya cyber, adalah praktik sosial maupun nilai-nilai dan dari komunikasi dan interaksi antar pengguna yang muncul di ruang cyber dari hubungan antar manusia dan teknologi maupun antar manusia dengan perantara teknologi. Budaya itu diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi melalui jaringan internet dan jaringan yang terbentuk di antara pengguna. Lalu yang ketiga ada bahasa di media sosial. Yang pertama ada NetSpeak, yang kedua ada NetLingo. Pertemuan ke-10. Materinya adalah budaya populer di media sosial. 1. Ekspresi visual dalam meme. Meme merupakan bagian dari budaya, kadang sebuah lelucon yang muncul di internet dan ditransmisi secara online. 2. Demokrasi digital. Sosial media memberikan ruang kepada pengguna untuk menyuarakan pikiran dan opininya dalam proses demokrasi. Contoh nyata bagaimana kekuatan sosial media ini seperti ditunjukkan dalam dukungan terhadap KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. 3. Potret diri atau selfie. Ada beberapa alasan yang bisa dipaparkan dalam kajian ini terkait dengan selfie. 1. Kegiatan tersebut sebagai wujud dari eksistensi diri. 2. Selfie juga bisa menandakan bahwa pengguna melakukan keterbukaan diri di sosial media. 3. Foto diri merupakan salah satu bentuk mekanisme digital. Yang keempat, ada fun culture. Penggemar atau fan atau fandom merupakan realitas yang sebelumnya banyak dijumpai di dunia offline. Acara televisi, film bioskop, bahkan klub olahraga sampai grup musik bisa menjadi pemicu munculnya sekelompok orang sebagai pemula. Pertemuan 11. Hukum dan etika di sosial media. 1. Etika di sosial media. Layaknya interaksi di kehidupan nyata, pengguna di sosial media juga memiliki aturan atau hukum dan etika. Meskipun aturan atau etika telah ada, namun media internet masih terbuka peluang terhadap pelanggaran dan perbuatan yang kontraproduktif, yaitu terkait hak cipta atau copy paste di sosial media, perundungan cyber atau cyberbullying. Yang kedua ada aspek hukum di sosial media. Kejahatan cyber dalam penerapannya telah menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Contohnya 1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 terkait hak cipta dan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITA. Kejahatan cyber merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat, sebagai objek baik untuk memperoleh keuntungan maupun tidak dengan merugikan pihak lain. Jenis-jenis kejahatan cyber adalah sebagai berikut: akses tidak sah, konten ilegal, data ilegal, dan sabotase cyber. Pertemuan 12. Sosial media sebagai penutup. A. 5 aturan dasar dalam melihat dunia virtual dan keberadaan sosial media. 1. Pengguna serta penggunaan teknologi baru sangat bergantung pada situasi konteks sosial secara lokal. Contoh dari kalimat di atas adalah masyarakat Bima menggunakan internet hanya untuk berkomunikasi dengan keluarga di perantauan.
Sedangkan masyarakat Jakarta menggunakan internet untuk membuat YouTube, membuat TikTok, tergantung pada kebiasaan daerah masing-masing. Yang kedua, ada rasa takut maupun resiko yang muncul dari keberadaan teknologi baru secara merata terdistribusi masyarakat. Contohnya adalah saat internet masuk ke Indonesia, banyak orang tua yang tidak mengizinkan anak-anaknya bermain internet karena dulu internet sangat rentan. Situs-situs terlarang pun mudah terakses. 3. Teknologi virtual menjadi sebuah sarana dan bukan sebagai pengganti dalam aktivitas di dunia nyata. Maksud dari kalimat di atas adalah media sosial hanya sebagai fasilitas atau suatu kemudahan bagi masyarakat. Contohnya, seorang siswa tetap bersekolah dengan adanya internet atau media sosial. Siswa dapat mencari materi atau menggali informasi melalui internet atau sering disebut digital literasi. 4. Semakin berada di dunia virtual, semakin nyata. Maksudnya adalah dengan kita menggunakan media sosial secara berkala, maka kita akan merasakan manfaat yang begitu nyata. Contohnya saat ini, media sosial bisa melakukan video conference. Kita dapat bertatap muka secara daring tanpa bertemu. Hal inilah yang dinyatakan dunia virtual terasa nyata. 5. Semakin mengglobal maka semakin lokal. Maksud dari kalimat ini adalah semakin internet mendunia maka semakin menjadi memiliki sendiri. Contohnya, bukan hanya orang-orang asing yang dapat membuat aplikasi, orang-orang dalam negeri pun bisa membuat aplikasi seperti Gojek. B. Konsep bersosial media dengan efektif. Dalam penggunaannya, tentu kita diberikan kebebasan agar bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Namun, yang sering disalahartikan di sini adalah bebas bukan berarti tanpa etika. Alangkah baiknya apabila kita mengetahui etika apa saja yang harus diperhatikan pada menggunakan jejaring sosial. Tidak sedikit permasalahan sosial media akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam beretika dalam sosial media. Justru para pengguna terkadang dibutakan oleh berita yang tidak benar atau hoax akibat dari hasutan berita yang beredar pada sosial media. Berikut beberapa hal penting mengenai etika dalam menggunakan sosial media. Contoh, gunakan medsos untuk hal-hal baik. 2. Gunakan medsos untuk ladang ilmu pengetahuan. 3. Jangan mudah terpengaruh akan berita hoax. Jadi jika ada berita harus difilter terlebih dahulu. Lalu ada jangan suka berkomentar negatif di medsos. Yang C, pengelola materi di media sosial adalah istilah yang digunakan untuk membangun ide dan praktek pengelolaan materi di media sosial. Contohnya, membuat PowerPoint untuk menyampaikan materi di media sosial dan membuat blog. D. Memanfaatkan media sosial sebagai media pembelajaran. Lewat media sosial, para pelajar secara aktif, lebih kreatif dan mandiri, sehingga kualitas pembelajaran pun bisa semakin meningkat baik, dan segi pengetahuan maupun kualitas. Misalnya seorang guru memiliki cakupan materi, tetapi siswa tidak dapat mengerti. Namun dengan adanya media sosial, siswa tersebut bisa men-searching melalui internet. Siswa tersebut bisa mencari materinya melalui internet atau mencari penjelasannya melalui YouTube. Guru juga dapat melatih keterampilan siswa dengan mengunggah video pada YouTube. Pertemuan 13. Sosial media dalam pendidikan. Penggunaan sosial media bisa semakin memudahkan dalam proses pembelajaran. Lewat sosial media, para pelajar secara aktif bisa lebih kreatif mandiri sehingga kualitas pelajaran pun semakin meningkat baik dari segi pengetahuan maupun kualitas. Secara umum berikut adalah beberapa manfaat media sosial dalam dunia pendidikan. A. Peningkatan adaptasi. B. Bisa memperluas jaringan pertemanan. C. Bisa lebih termotivasi. D. Lebih membantu dalam peningkatan kepedulian. Kelebihan sosial media apabila digunakan sebagai penunjang dalam pendidikan. Tidak tergantung pada ruang dan waktu dimanapun, kapanpun proses pembelajaran dapat berlangsung. B. Mudah mendapatkan bahan atau informasi yang berhubungan dengan materi pembelajaran.
Selain ada kelebihannya, sosial media ini mempunyai kekurangan, yaitu meskipun sosial media dapat diakses melalui HP atau handphone, tetapi pembelajaran dengan sosial media baru bisa efektif jika menggunakan perangkat komputer atau laptop. B. Perlu dukungan akses internet sehingga memerlukan biaya untuk akses internet. Pertemuan 14, jenis sosial media. Yang pertama ada Wikipedia. Wikipedia adalah proyek ensiklopedia multibahasa dalam jaringan yang bebas dan terbuka yang dijalankan oleh Wikimedia Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat. 2. Ada Blogger atau Blogspot. Blogger merupakan platform blogging yang tersedia secara gratis. Platform ini dirilis pertama pada tahun 1999 oleh Pirate Labs. 3. Ada WordPress. WordPress dulunya merupakan platform aplikasi website untuk membuat blog. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan orang-orang akan internet, WordPress mengalami perkembangan dan penambahan fitur yang saat ini bisa kita gunakan untuk membuat website berbagai macam keperluan. 4. Ada SlideShare. SlideShare merupakan platform presentasi dan dokumen sharing yang populer yang dimiliki oleh LinkedIn. Karena LinkedIn adalah platform jejaring profesional, pengguna SlideShare cenderung fokus pada bisnis. 5. YouTube adalah sebuah situs berbagi video yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video. 6. Flickr merupakan aplikasi media sosial yang dikhususkan untuk berbagi foto. Flickr dimiliki oleh Yahoo Inc. dan bisa menggunakan beberapa bahasa seperti Inggris, Cina, Prancis, Jerman, Italia, Portugis, Spanyol, Korea, dan Indonesia. 7. Skype. Skype adalah perangkat lunak memungkinkan percakapan di dunia. 8. Google Talk adalah suatu layanan aplikasi berbasis web dari Google yang dibuat sebagai sarana untuk berkomunikasi melalui pesan instan dan VoIP. Pertemuan 15. Jenis sosial media 2. 1. Windows Live Messenger. Windows Live Messenger merupakan salah satu program pengirim pesan instan yang awalnya bernama MSN Messenger lalu Windows Messenger. Program ini diluncurkan oleh Microsoft sebagai pengganti MSN Messenger pada tanggal 19 Juni 2006. 2. Facebook. Facebook adalah layanan jejaring sosial dan situs web agar semua orang bisa membuat profil pribadi dan yang bertujuan mencari teman, keluarga yang tidak pernah kita jumpai atau bertemu. 3. LinkedIn. LinkedIn adalah sebuah media sosial yang ditujukan untuk profesional. Berbeda dengan media sosial lain, LinkedIn dapat dibilang sebagai media untuk memasarkan diri kamu kepada perusahaan atau para profesional lainnya yang ada di sana. 4. Google. Google merupakan perusahaan yang bergerak di bidang informasi dan teknologi, didirikan oleh Sergey Brin dan Larry Page. Google semakin dikenal hingga sekarang. Salah satu produk Google yang paling populer adalah Engage Google. 5. Instagram. Instagram adalah salah satu media sosial yang bisa saat ini dikatakan memiliki pengguna yang cukup banyak. Media sosial yang memanfaatkan visual untuk menyampaikan pesan ini bahkan dimanfaatkan sebagai orang untuk menyampaikan kreativitasnya. 6. Tumblr. Tumblr adalah layanan blogging seperti halnya Blogger ataupun WordPress tetapi dengan format yang lebih sederhana. 7. Pinterest. Pinterest adalah sebuah media sosial yang mengedepankan multimedia dari berbagai website. Bisa dibilang Pinterest sedikit memiliki gaya yang sama seperti Instagram, yaitu fokus kepada visual, tapi tetap ada perbedaan yang cukup terasa. Nah, dari paparan pertemuan 9 hingga pertemuan ke-15, kita dapat sedikit menyimpulkan adanya etika dalam bersosial media, adanya jenis-jenis sosial media, adanya aturan dasar dalam bersosial media, serta
aplikasi sosial media apakah yang paling efektif? Nah, di sini saya akan sedikit menjabarkan aplikasi sosial media untuk pembelajaran yang efektif, yaitu adalah Skype dan Instagram. Skype adalah aplikasi yang dapat melakukan komunikasi secara real time atau langsung. Pengguna Skype bisa menggunakan video conference atau video call yang tidak memiliki batas maksimum. Lalu ada Instagram. Instagram juga merupakan aplikasi sosial media yang efektif untuk pembelajaran. Kenapa? Karena banyaknya. Demikianlah paparan resume pertemuan 9 sampai 15 sosial media yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.